Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Safia Takalamingan dengan NIM 1216000035 yang pada video kali ini akan menjelaskan mengenai teori dan cara pengerjaan dengan SPSS dari uji Friedman. Nah, sebelumnya adalah uji Friedman itu adalah merupakan uji statistik non-parametrik untuk K sampel berhubungan. Uji Friedman ini digunakan sebagai alternatif ANOVA satu arah, yaitu RAK atau rancangan acak kelompok. Uji ini itu didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Dan tujuan dari uji Friedman ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antara perlakuan. Dan untuk spesifikasi dari uji Friedman yaitu data berskala ukur minimal ordinal, dan pengujian dilakukan dengan memberikan peringkat data pada masing-masing objek. Kemudian ada statistik uji atau statistik uji dapat dihitung dengan statistik uji Friedman dapat dihitung dengan distribusi chi-square sebagai berikut. Nah, ini untuk rumusnya, di mana K itu sama dengan banyak kolom atau banyaknya populasi, dan RJ itu jumlah ranking dalam sampel KJ. Dan N itu adalah banyak baris atau banyaknya objek. Nah, ini ada kriteria uji Friedman. Tolak H0 jika chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitung atau p-value itu kurang dari alpha. Nah, nilai chi-square tabel itu diperoleh dari tabel tergantung nilai N dan K. Nah, jika K sama dengan 3 dan 2 kurang dari N kurang dari 9 dan K sama dengan 4 dan 2 kurang dari N dan kurang dari 4. Gunakan tabel Friedman, sedangkan jika K dan N besar, gunakan tabel chi-square alpha dengan DB sama dengan K-1. Nah, ini ada contoh kasus dari uji Friedman yang akan kita bahas pada video kali ini. Contoh kasusnya itu restoran Lezat ingin meluncurkan 4 paket masakan dengan nama paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat paket tersebut, sejumlah 10 orang sampel dipersilahkan mencicipi keempat jenis paket tersebut. Kemudian memberikan penilaian kepada tiap-tiap paket. Nah, nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai dengan 100. Lalu berikut adalah hasil penilaian ke-10 orang responden terhadap paket yang ditawarkan. Nah, ini adalah tabel dari kasus ini. Ini untuk paket 1, ini paket 2, dan paket 3, dan paket 4. Ini adalah respondennya. Hipotesisnya, H0 diterima, maka populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik, atau keempat jenis paket mempunyai mutu atau penilaian yang sama. Nah, sedangkan H0 ditolak, maka berarti sekurang-kurangnya salah satu perlakuan itu cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus tadi, itu adalah sekurang-kurang salah satu jenis paket itu mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu paket yang lainnya. Nah, dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Nah, lalu kita akan mencoba mengerjakan kasus ini dengan menggunakan SPSS. Setelah masuk ke SPSS, kita ke variable view. Nah, untuk yang pertama ini kita taruh dengan tulisan paket 1. Di bawah paket 2. Bawahnya lagi paket 3. Lalu paket 4 terakhir.
Nah, lalu di bagian desimal kita nolkan, semuanya dienolkan. Lalu label sudah tidak perlu diisi. Lalu yang lain tidak perlu diisi. Nah, kita ke measure-nya. Nah, measure-nya ini kita ubah jadi ordinal. Ordinal. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, sebentar saya ambil datanya dulu. Nah, setelah kita ambil datanya, kita paste saja di sini. Nah, ini adalah data yang tadi ada di tabel. Lalu setelah seperti ini, kita tekan analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan key relate sample. Kita tekan key relate sample. Nah, lalu kita masukkan semua paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 ke tes variabel. Lalu jangan lupa untuk checklist statement ini, lalu klik OK. Nah, dan ini adalah hasil dari statement ini sendiri. Nah, lanjut kita masuk ke hasil SPSS. Nah, ini yang tadi kita setelah gunakan SPSS, ini ada hasilnya. Dan kita lihat untuk nilai Chi-square-nya 1,701 dan untuk nilai sigma 0,637. Untuk solusinya, hipotesisnya kan H0 itu diterima, itu berarti tidak terdapat perbedaan penilaian responden untuk mutu paket 1, 2, 3, dan 4. H0 ditolak, maka terdapat perbedaan penilaian responden terhadap mutu paket 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai signifikan, dengan tingkat signifikan itu alfa 5% atau 0,05. Nah, untuk statistik ujinya itu Chi-square seperti yang sudah ada tadi itu 1,701, sedangkan p-value atau sig itu 0,637. Nah, kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value itu kurang dari alfa. Nah, sedangkan yang kita dapat dari hasil SPSS itu diperoleh nilai Chi-square 1,701 dan p-value itu 0,637. Dimana jadi p-value itu berarti kurang dari alfa atau 0,637 kurang dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan penilaian responden untuk mutu paket 1, 2, 3, dan 4. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.